Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu, saudara-saudari, para undangan kami, ada para cendekiawan dari Muslim, ada juga para pendeta yang terkhusus juga, ada juga kumpulan dari Marga Sinaga yang ada di Batubara, ada juga hura-hura kami yang hadir di sini dari Poparan Raja Sona Malela yang tidak bisa juga kami sapa dan sebut satu persatu, dan seluruh Bapak Ibu saudara-saudari yang sangat mencintai kami yang hadir di tempat ini. Tentunya sebagai umat yang beragama, terdahulu kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita pada kesempatan ini sehingga bisa kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, yaitu dalam rangka kami bersilaturahmi kepada Bapak Ibu saudara-saudari seluruh atau yang mewakili Kabupaten Batubara yang hadir di tempat ini, bahwa kami akan memperkenalkan diri untuk menjadi bakal calon legislatif nanti 2024-2029 di DPR RI mewakili Partai Golkar. Bapak Ibu, saudara-saudara saya dan juga seluruh Marga Sinaga, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka terlebih dahulu saya memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu semua. Mungkin kalau ada yang sudah, pasti Marga Sinaga yang lebih tahu dengan saya. Saya nama Mangyur Sinaga, sarjana hukum, master hukum, dengan didampingi istri yang paling setia, Linda Meriati, Dr. Linda Meriati Bulu dan Tebulu. Inilah dia. Ini ibu ini paling setia dengan saya. Iya, paling setia, paling cinta dia sama saya. Kemana saya pergi, pasti dia ikut. Saya tidak pernah ditinggal mau jalan sendiri, bukan karena curiga, tapi karena saling sayangnya sama suaminya. Kami dikaruniai putra putri 4 orang, 3 laki-laki, 1 perempuan. Ya, yang baru menikah baru 1 anak pertama dan sudah punya cucu. Kalau kita orang Batak, saya panggilannya Om Partogi, cucu saya si Partogi. Ya, jadi 3 lagi belum, tapi semua udah pada kerja, ya, lagi menunggu jodoh mereka. Ada yang polisi, dari Pol, ada yang dokter, ada yang calon pengacara sama jaksa. Ya, mereka tinggal jodoh, cari jodoh aja. Tinggal kami di sini adalah di Jakarta, di Cibubur. Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang saya hormati, saya baru pensiun 6 bulan yang lalu dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Saya pejabat utama, pensiunnya bintang 3 atau 4E, pangkat terakhir, ya. Jadi ini juga luar biasa berkat Tuhan bagi saya. Saya ini kampung saya di kampung Juar saya.
ya pengurangan ini benar kali dekat-dekat lah dari sini, naik sepedanya cuma 5,5 jam aja udah selesai. Cari kangkung ke belakang dulu, apa genjer tuh apa dulu, sering lah dulu naik sepeda saya. Jadi luar biasa, anak seorang desa Kampung Johar ya dapat berkat bisa dengan jabatan terakhir adalah staf ahli Jaksa Agung Republik Indonesia pangkat yang 4D terakhir. Kalau suatu tugas saya sudah menang buana di Medan ini, Wakajati, Kajari di Kota Medan, ya Jawa Tengah, tapi lebih banyak saya di Kalimantan, ya bergaul dengan orang Dayak, ya. Kalau orang Dayak sudah sangat familiar dengan saya, ya. Baru di NTT, di Manado, kelilinglah selama 33 tahun. Maka baru 6 bulan kemarin telah pensiun karena sudah 60 tahun. Banyak pensiun mungkin diberhentikan karena macam-macam, tapi kita pensiun karena sudah tiba saatnya mengabdi 33 tahun bagi penegakan hukum di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selain itu juga Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, di bagian kemasyarakatan saya ini adalah ketua Marga Sinaga Sedunia selama 12 tahun. Sinaga kenapa sedunia? Karena juga ada perwakilan Paguyuban Sinaga juga di Amerika, ikut juga berkongres sejak 2010 sampai 2022 kemarin, Oktober kemarin, 12 tahun saya. Sebetulnya saya terus diminta, tapi saya bilang jangan, harus berganti karena Sinaga banyak, harus boleh yang berganti karena ini milik kita semua, tanggung jawab semua, tidak boleh monopoli. Kalau baik ya kita syukur yang baik, nanti kalau kurang bagaimana ke depan, sama-sama kita memperbaiki. Itu sebuah organisasi yang mau maju dan mau harmonis harus begitu sistem organisasi. Maka saya direlakan mereka menjadi ketua Dewan Pembina Sinaga Tetap Sedunia. Selain itu juga saya juga diminta juga 2018 menjadi ketua Pomparan Raja Lutung. Ini Raja Lutung ini artinya udah makin besar. Marga-marga 9 marga. Sinaga, Situmorang, Pandiangan, Nainggolan, Simatupang, Aritolang, Siregar, dan Sihombing, Simamora. Itu juga saya juga minta pergantian Mei tahun lalu supaya semua merasakan, semua memiliki dan semua harus punya tanggung jawab kalau mau maju, karena tidak boleh ya satu orang supaya dinamis. Itulah kalau organisasi yang mau berdiri. Inilah pengalaman kami sebagai di kemasyarakatan. Jadi dengan saya ketua marga kami aja, semua marga Sinaga ini pasti sudah mengenal saya. Saya sudah membangun sistem networkingnya dari Aceh sampai dengan Papua, ya. Dengan adanya organisasi ini juga dari Aceh pun ngaku mereka juga marga Sinaga. Artinya mereka bangga juga ditunjukkan identitasnya bahwa itu marga Sinaga, leluhurnya dari Samudra Sana. Itu juga sudah ke sana sampai dengan ke Papua, keliling di Indonesia ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, setelah pensiun banyak tawaran, banyak yang ngajak sama saya untuk maju dari politik. Ada Partai Perindo ini udah bolak-balik undang saya, mau bujuk saya, Bapak Haritano, karena kebetulan ketua sekarangnya itu
Tuan Guru Bajang itu ketuanya Perindo sekarang itu teman akrab saya, Pak Sitorus. Akrab saya itu Tuan Guru Bajang, Gubernur NTB itu. Bolak balik supaya saya salah satu ikut menjadi barisan partai Perindo. Kemudian juga PDIP juga, kartu juga dikasih saya supaya saya bisa juga bergabung dengan PDIP. Golkar ini kebetulan saudara saya, mungkin kita ini mungkin Bapak Ibu sudah mengenal Insinyur Ali Wongso. Insinyur Ali Wongso adalah salah satu caleg juga kemarin dari Dapil Sumut 3 ini, ya. Dia sudah meminta mengundurkan diri, tidak lagi bakal caleg dari Dapil Sumut 3. Dia pindah ke Jakarta. Oleh karena itu secara diam-diam langsung dia menodong saya mengurus kartu, langsung saya ditunjuk kepada Ketua Golkar Pusat Pak Erlangga Hartarto untuk menggantikan dia di Sumut 3 ini. Luar biasa, tidak saya minta, tahu-tahu diam-diam datang menyerahkan sama saya kartu keanggotaan Golkar, lengkap semua dengan semua formulir. Saya kaget, loh ini Ali Wongso kok berani-berani, belum saya minta, kok udah komunikasi, data juga dari mana ini? Saya ambil dari Google Abang. Wah, kamu ini pencuri kalau begini, ya, udah mencuri data saya, data pribadi saya, semua tahu, ya, dengan pengalaman saya ini gimana? Enggak apa-apa, kalau abang marah dengan aku, enggak apa-apa. Tapi demi kebaikan siap aku dimarahi. Aku cuma satu-satunya mesti abang menggantikan aku di dapilku, karena sudah ada sebagian masyarakat kita, orang kita yang saya tinggal supaya tidak merasa kecewa. Inilah beberapa ada tawaran kepada saya, lalu saya bilang nanti coba saya pertimbangkan. Kalau saya sebenarnya terus terang aja Bapak Ibu sekalian tidak terpikir saya berpolitik. Saya udah pensiun, sudah 33 tahun mengabdi pada bangsa dan negara, sudah cukup. Apalagi saat sekarang ini saya lagi enak menimang-nimang cucu. Tiap pagi saya gendong cucu saya terus. Bangun pagi saya udah dicari. Ya, saya paling masih enak-enaknya sekarang. Artinya pengenlah cucu terus. Tapi dengan adanya ini terus, belum lagi dengan tokoh-tokoh partai, dengan juga dengan Marga Sinaga dan yang teman-teman yang lain. Udahlah Pak Sinaga masih ada, masih sehat, masih bisa lah ya untuk mengabdi lagi membangun rakyat Sumatera Utara, ya, supaya makin bisa menyuarakan, ya, daripada suara-suara kita yang banyak, masih daerah kita yang masih termarginalkan, tertinggal, yang belum tersentuh oleh daripada pembangunan, ya, karena kurang banyak suara menyuarakan itu. Inilah terus yang selalu beberapa bulan sejak September sampai dengan Desember kemarin. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya konsultasi dengan keluarga, anak-anak saya, ya, mereka telah merestui kepada saya dengan catatan jangan bawa pikiran, yang penting sehat. Itulah, apalagi yang di sebelah kiri saya ini pesannya, ya, yang penting sehat, enjoy, jangan sampai bawa pikiran. Itulah pesannya. Maka dengan sudah berbagai masukan dan restu dari beberapa teman, saya putuskanlah memilih Golkar. Karena juga saudara saya Pak Ali Wongso, ya, yang sudah begitu baik, datang dengan rendah hati,
mengajak saya, maka PDIP dan Perindo langsung saya menghadap mengembalikan kartu keanggotaan dan ya memohon saya melalui harus Partai Golkar untuk memberikan karya kepada masyarakat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sejak Desember setelah saya resmi menjadi kader Golkar, kita telah ditugasi untuk diberi mandat fungsionaris Golkar agar pergi ke daerah-daerah untuk melakukan sosialisasi, ya, untuk sebagai bakal calon anggota DPR RI, yaitu sumur 3 yang meliputi Binjai, Langkat, Tanakaro, Singkalak, Papak Barat, Simalungun, Kota Madia Pematang Siantar, Batubara, Kisaran, dan Kota Asahan 10. Oleh karena itu, semenjak awal Januari kemarin, saya sudah keliling ke semua daerah ini. Tinggal ini kemarin yang ke-10 saya tiba di Batubara, padahal sebenarnya dekat dengan kampung saya. Tapi saya berpikir, Pak Ustadz Sitorus, kalau orang kampung kan belakangan aja nggak apa-apa, karena sudah pastilah lebih lengkap lah hati mereka itu nanti kepada saya, karena ya kita kampung seperti itulah. Maka yang dulu saya jumpai, saya sapa. Bapak-bapak, saudara-saudara saya, apa yang sudah saya kerjakan, saya jalankan. Ya, puji syukur, saya juga merasa happy karena respon daripada seluruh masyarakat yang saya jumpai sangat luar biasa. Saya sudah di ujung Padang, Pak Ustadz Sitorus, ujung Padang paling ujung Kabupaten Simalungun, ya, dari Batubara yang masuk kurang lebih 4.000 saudara-saudara saya Sinaga Muslim di sana hadir. Saya kemarin Isra Mi'raj di sana, ya. Saya bersilaturahmi, bangga mereka, bangga karena juga ya bangga lah. Saya bayangkan jalan ke Pak sana berkali. Jadi Indonesia merdeka, kalau orang itu merdeka juga mesti ada seperti itulah yang kita lihat. Jalannya masih payah sekali, ya. Padahal jalannya cuma 10 kilo, tapi harus jalan bisa juga 3 jam. Jadi inilah kondisi-kondisi ini yang betul-betul menjadi catatan kita. Padahal kita sudah 70 hampir 80 tahun merdeka, masih ada yang belum merdeka. Ini catatan kecil bagi saya loh, ya. Jadi sangat respon semua, ya, apa yang kita jumpai, tidak hanya pada Sinaga, juga dengan seluruh warga yang kita jumpai. Bapak Ibu, ini latar belakang saya. Karena sudah keputusan saya menjadi bakal caleg, saya harus saya katakan dengan jujur, saya tidak mau mencari uang lagi dengan caleg. Karena saya sudah pensiun, ya, anak saya udah kerja, ya, udah ada lah. Kalau makan kali pun sama inang ini, ya pasti sudah ada lah, gangguan pensiun sudah. Tapi yang menjadi pemikiran saya, di dalam usia saya yang seperti ini, baru 60, kira-kira apa lagi yang bisa saya perbuat kepada masyarakat? Apakah melalui dengan jalur politik ini saya akan lebih bisa lagi membantu melihat yang ada ketidakcocokan, ada yang masih tertinggal bagi saudara-saudara saya yang ada di Sumatera Utara. Itulah pikiran saya. Maka dengan berpikiran itu saya bertekad, saya akan maju, saya akan perbaiki. Apa yang menjadi ketertinggalan ini akan saya suarakan nantinya
ketika saya terpilih. Kenapa? Saya kan Pak sudah pengalaman saya. Kalau saya di pusat sana rapat mau pilih pimpinan saya dan sanggup, saya sudah merapat RDP atau rapat-rapat yang lain. Sudah kita lihat kalau nggak ada yang dorong nggak akan ada. Daerah itu tidak akan digubris kalau nggak ada yang bawa, kalau nggak ada yang teriak. Teriaknya pun nggak boleh teriak-teriaknya, harus tidak keras-keras. Kalau boleh saling berebut. Kenapa? Ya kue itu kan di sana kan kecil kok. Jadi siapa yang paling kuat suaranya teriak, yang apa lagi lebih banyak. Tapi kalau cuma itu nggak akan dapat itu. Ya, makanya kadang-kadang saya lihat kalau di Sumatera Utara masih banyak yang tertinggal. Kenapa? Kemungkinan wakil-wakil kita yang selama ini yang cuma nggak teriaknya kencang atau bagaimana? Ya mungkin saya coba nanti saya, karena saya mantan jaksa, mungkin saya akan lebih teriak lagi kan. Mungkin lebih takut lagi kan, karena saya udah tahu gimana cara teriaknya. Itu ada suatu pemikiran bagi saya. Bagaimana saudara melihat ada hal-hal yang tidak baik. Nah inilah yang menjadi pemikiran saya kepada Bapak Ibu yang saya datang di hadapan kita ini untuk memperkenalkan diri. Ya, inilah sosok Bang Sinari yang berencana akan membawa aspirasi Bapak Ibu ketika ya 2024 nanti lolos saya supaya bisa sedikit mengangkat apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi kelemahan kita. Banyak hal masih kita ini yang masih jauh daripada ya provinsi, kabupaten masih banyak jauh, masih banyak. Ini mau tidak mau bagian daripada kita, ya bagian daripada kita yang mau punya hati. Ya banyak juga bagian daripada kita tapi tidak punya hati. Tapi kalau saya katakan saya tetap di depan Bapak Ibu, saya punya hati. Hati saya datang untuk menyuarakan apa yang ketertinggalan itu, lalu untuk memperbaiki supaya ada lebih baik. Itulah menjadi visi saya ke depan menjadi anggota DPRD. Sekali lagi saya katakan, kita datang bukan mau mencari kekuasaan, ya. Mana saya mencari kekuasaan? Saya sudah pensiun saya udah Indonesia ini sudah keliling saya, semua dapur saya, semua jaksa saya, ya udah sebentar semua dapur saya dulu, ya kalau kemasyarakatan, jadi saudara-saudara yang ada di saya presidennya, ya mereka itu paling mengenal saya semua, ya semenjak saya menjadi ketua Pak, saya bangun semua harus ada paguyuban di Aceh, Sinala sampai ke Papua, 170 kabupaten kota, 21 provinsi sudah ada paguyuban Sinala. Saya yang menciptakan itu Pak. Kenapa? Saya berani membuat ide, membuat suatu inovasi dengan yang benar. Bukan karena uang saya mengajak, saya jelaskan ini loh, banyak manfaat ini. Kita bisa makin saling mengenal, ya, karena kita sudah banyak harus bisa mengenal dari Papua sampai ke Aceh. Dan sungguh banyak manfaatnya setelah kita buat seperti itu. Kalau di Aceh meninggal atau di Papua meninggal, nggak perlu repot-repot lagi, sudah tinggal dan telepon, ada si Polan meninggal ini, anak kita iyo anak kita, ini fotonya, ya iya betul, nangis-nangis, sudah, bapak tinggal nangis saja, kami antar dari Papua, tenang aja katanya. Itu kan yang terjadi kami Pak sekarang ini. Karena apa? Media sosialnya itu dengan hubungan silaturahmi itu terjadi. Kalau dulu dilihat pun KTP-nya cuma mati, Sinada dari mana? Nggak tahu dari mana asalnya itu. Jangan Sinada jumpa itu asal-asalan katanya. Ya, itu dulu Pak. Sebelum ada kita punya kembangkan organisasi. Tapi sekarang begitu KTP udah ditelepon, ketuanya di Medan. Coba cari alamat ini. 5 menit selesai. Papua antar. Nunggu aja di bandara. Tidak perlu kalang-kalang. Demikian. Itulah indahnya kalau membangun satu sistem. Kalau mau sehatin, mau kita bersama merasakan bagaimana
satu sukacita, satu juga duka. Harus begitu. Bangsa ini juga kalau dibangun dengan begitu, kenapa tidak? Ini sebetulnya. Ya, tapi ya kata saya, mungkin dari yang lain juga belum. Inilah Bapak Ibu yang kehadiran saya ya ke sini. Ya, saya sekarang ini masih bakal calon. Ya, nanti bulan-bulan baru calon tetap. Jadi saya datang ke sini hanya masih memperkenalkan diri. Nanti kalau sudah ada calon tetap, tentu saya akan membuat lebih solid lagi, menjadi ada tim yang mungkin dengan bapak-bapak yang ada di sini. Kalau bapak-bapak semua kayaknya simpati dengan saya, ya artinya ke depan besok kalau bolehlah dari antara kita ini menjadi tim pemenangan, ya menjadi relawan supaya apa yang menjadi cita-cita ini ya menjadi supaya dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Inilah harapan kami, inilah permintaan kami. Dengan sudah Bapak kenal saya, ya ke depan, ya bulan 5 nanti akan kita bentuk tim, ya tim relawan, tim pemenangan. Jadi aku nggak capek-capek lagi lah kalau aku tanya nanti Pak Sitorus misalkan berapa orang yang bisa kita tim kita 20 katanya, nanti tanya juga dengan Pak Sinaga ini, dengan juga mudah-mudahan saya juga, oh ada 10. Jadi nanti kita mudah-mudahan kita ketemu, lalu apalah caranya bagaimana kita ini supaya bisa cita-cita ini terwujud. Itulah nanti yang akan kita tindak lanjuti. Pada sore siang hari ini saya hanya memperkenalkan diri. Kiranya Bapak Ibu, saudara-saudara saya bisa menerima lalu merespon daripada apa yang menjadi cita-cita kami dalam kemarin untuk membangun bangsa dan negara ini, terkhusus ya batu bara dan 10 dapil saya nanti. Inilah kira-kira yang sejujurnya yang saya sampaikan kepada kita saudara saya ya atas kedatangan kami. Nah, terkhusus kepada Marga Sinaga ya, kalau ada ya nanti juga Marga Sinaga juga di antara kita yang menjadi ikut juga jadi caleg, itu sah-sah saja ya. Jangan kita ribut, jangan ya, itu hak politik orang ya. Kemarin Ali Wongso, yang lain juga ada yang lain, itu hak masing-masing. Yang penting Bapak Ibu semua pilihlah salah satu mana ya, kalau boleh yang kira-kira mau menang. Tapi kalau yang mau kalah ya udah. Tapi jangan lagi pilih lagi yang lain. Kalau Marga Sinaga, kalau masih ada darah Sinaga, ya. Ini bapak-bapak yang lain aja kita undang malah memilih kita Sinaga. Tapi kalau Sinaga juga udah lari kepada yang lain, apa lagi bilang orang lagi nanti? Cemana lah Sinaga ini? Nggak beres ini Sinaga ini. Itu lagi nanti dibilang orang kan. Nah ini harapan saya kepada kita Marga Sinaga dan gurunya, barangkali supaya kita tularkan ya kepada saudara-saudara kita. Jangan hianati ya dirinya sendiri, karena apapun itu hukumnya juga udah nggak benar itu ya. Tapi tolong dikasih tahu aja dan kasih tahu aja. Jadi tolong pilih, jangan ganggu. Kalau yang lain yang lebih bagus ya pilih, tidak akan kita ada sakit hati. Jangan tidak ada yang sakit hati. Tapi manalah yang terbaik. Kita ini kan sudah dewasa semua, sudah bisa memilih mana yang baik, kira-kira mana yang lebih punya ini ke depan atau bagaimana. Jadi inilah pesanku kepada khusus Marga Sinaga ini ya. Ya jadi jangan ini tulang kita memburu kita datang ini marga lain, ada juga tadi ada Malau juga, ada apa semua alah datang ke sini ya.
Artinya baik itu kok cinta kepada Sinaga. Kalau Sinaga orang lagi dan bukan yang lain, udah repot itu. Tidak perlu diperiksa nanti dari nantinya. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekali lagi silaturahmi kami kepada kita, ya sekaligus meminta doa restunya agar apa yang menjadi cita-cita kami ini bisa menjadi cita-cita bersama dan juga bisa Tuhan mengabulkannya menjadi kemuliaan bagi kita dan juga kemuliaan bagi anak Tuhan dan semua masyarakat yang ada di sekitar kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita terus kalau ada mungkin pertanyaan ada unek-unek atau saran pendapat, saya siap kita berdialog. Ya, silakan aja Bapak Ibu sekalian. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, selamat datang di Bapak kami, Bapak Mangir Sinaga. Horas mereka. Jadi sesuai pengalaman perlu pokok di Bapak Mangir. Aku termasuk di tahun 2010 sia mencalonkan sebagai DPRD Kabupaten. Alai kurang hampir 200 suarangan. Gabiran Kabupaten kursi ya. Sian Kabupaten Batubara, Kecamatan Air Putih. Jadi sesuai dengan naking naik nih perwakilan tadi kita Sinaga, terlebih memanggil amata Bapak Mangihut Sinaga, moloboinan saya sendiri alasan pengalaman nekum menakira betul-betul nama jokon terlebih di Barinita. Lasurah pun tinggal pikir ada di Bapak Mangihut dan pasal ikon memilih kamu. Alai pilih kamu sesuai dengan hati nuranimu itu sangat bagus dan awe sonima nauji hudok. Nampe Sinaga kamu molo supantas dua orang pola pilih lo ya kamu. Memang nyata adong lo nakare. Alai sebalik nakare orang menyesal. Mudah-mudahan anon nelalau doh do peamuse di 2024 di Kabupaten Batubara. Asal dia matu marsa namanya. Molo kita hitung-hitung di Kabupaten Batubara. Sian bola Sinaga be boru bere tanpa dia kapan ya mungkin sangat membludak. Alana memang di TIB Sinaga sangat margana mulu. Jadi orang tak persuada orang asal dia tu majuna kita sian peparan do puta tu ke Sinaga. So ni mana penagi dohon asal marsada kita tujuan nama. Hidup Sinaga. Mulai teman. Jadi terima kasih banyak kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa di mana pada hari ini pertemuan kita semoga beliau berkenan mengizinkan kita berjalan tata tertib seperti ini dengan baik. Semoga tujuan baik ini mendapat hasil yang baik. Nah, hormati kami Abang Sinaga Bacalek DPRD Partai Golkar do inang boleh itu dulu. Soal itu katib sudah tuang soal itu mungkin ada soal komisaris di Golkar. Dok sudah mah lau hormat kami. Pajul Sari nape saya sudah au perlu atau patah do diri au nama kuat jonggi nabi itu dulu. Ipe kuaru kalau bisa jonggi utar kami upuk kaya deh. Jadi kuaru utar ini. Jadi inat tadi jauh. Bersikulah meta pengubur Sinaga mana naik saya benakan kan saya dukung nak hahadunion asal batu kata alisan tadi ala sokani baju pada dan lalu saya sudah menelam asal berjalan acara tasoni bate mulu kami siap hula sudah melela nadi Kabupaten Batubara mulu tumpe palantambu mendulu ya teh. Nah, dok nasoro alih kami yakin saneliwan sisa kata doa sangat mendukung, sangat merestui tujuan mulia ini lain-lain. Saneliwan kami rindu akan sosok yang mau diorbitkan.
Dan Kiai Pak Kulingi marganasi kami saja di bawah. Kami siapa muru? Puji Tuhan, kami akan siap mendukung. Wassalamu tanya ngambil itu kamu. Jadi saudara kamu nakin ada molodok usul ya. Jadi usul siap kami mudah-mudahan puasa di Sumatera Utara narkoba sampai menjawab satu pelosok terkecil sampai ke murid SD. Imas sadar berbuat di simula tujuan asal kita tahu lagi. Kami sangat ketakutan akan narkoba untuk benar saudara. Imas sadar bagian lagi dua musim lagi biasa lima. Ini orang komisi yang kerja mengasih lapangan kerja buat kami orang Batak ini di mana itu? Dan kami dokter JP kami di Indonesia tidak. Alih lapangan kerja kami makin sempit. Minanya anak kota. Anu hanya kena pensiun doon. Alih kelu kesahmi anak kota ini patut do pegawai tu bakal caleg itu toh bakal. Jadi mau menyusun misi kamu asal boy Radu Tambuna usul dan WP mau baguda kuben non sudah lapa beratu beban mula. Jadi soalnya mah itu kami berdua kamu urus ibu kami non asal berdua sisa katamu lain kami sukses tujuan dengan kita. Jadi kalau harus semua Tuhan memberkati udah kesadaran orang. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi ini mungkin ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Bataknya. Jadi semua tahun adalah udah nakin rodo ngaku. Macam mana tuh saya hujan itu? Nah, udah pun ini pasu-pasu kalau diadakan Asianaga tujuan tuh, ayo buru-buru nabi buru maruda, semua itu anak tuh buru nabi buru baru. Jadi udah aku pasok, anak udah waktu mana? Satu kilo, udah lewat nih. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, saya pun termasuk jenuh, bosan dengan janji, kan itu. Tadi saya sempat berbicara sama Bapak udah kude, gak bisa lagi. Nampen lagi nggak sangat WA, leku niku. Ima itu sih. Begini, kita selalu melihat apa yang masalah Indonesia. Kalau kita lihat Indonesia ini cuma satu orang baik, Jokowi. Asal apa sih Bapak Jokowi? Aneh. Tolong kami Bapak Jokowi. Saya rasa banyak orang baik di Indonesia ini. Kemudian muncul satu lagi, Jenderal Bintang 2 melawan seorang pegawai negeri guru yang tinggal di rumah RSSSS. Saking sederhana selonjor susah. Muncullah Bapak Kamarudin Simanjuntak, orang baik kedua. Termasuklah bonus itu orang yang berperkara tanah sekarang sudah mengapirlah Bapak Kapolres dibikin itu. Jadi begini, tadi saya bicara juga sama Bapak ini, kebetulan Bapak udah ini dari Kejati. Saya bilang begini, pendapat saya, entah kalau kita sependapat, DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Bukan dia Dewan Perwakilan Partai. Yang jelas dia mau jadi anggota DPR. Kalau DPR artinya, maksudnya singkatan daripada Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, dia rakyat yang mana? Ya Bapak Uda ya. Nah, kebetulan dari Bapak Uda ini dari bidang hukum. Kita harus dorong. Kita harus sampaikan Bapak Uda ini, Bapak Majelis Sinaga SHMH ini sampai kepada bangkunya untuk jadi pertolongan kita. Karena di Al-Quran, hadis kami pun dikatakan begitu. Apabila kalian lebih daripada satu, maka tunjuklah di antara kalian jadi pemimpinnya. Pemimpin yang mampu, bukan asal jadi pemimpin. Jadi maksud saya, untuk DPR kabupaten daerah, kita pun jangan lagi mau ditokoi. Kenapa? Kalau dia
jadi Dewan Perwakilan Rakyat yang mana? Kalau bisa kelompok tani dibentuk lagi, nelayan bentuk lagi, persatuan buruh bentuk lagi. Jadi utusan-utusan ini, utusan buruh duduk, utusan nelayan duduk. Memang nelayan memahami nelayan, memang memahami pertanian ini. Untuk tokoh pemuda yang memahami pemuda itu dari agama, dudukkan agama. Ini kan tidak asal mau tukang becak pun ada duitnya. DPR apa kemampuannya? Apa yang mau kita ajukan? Itu maksud saya. Jadi kita sekarang juga jangan salahkan mereka. Padahal salah itu ada di diri kita. Apa salah kita? Ketidakmengertian kita. Kita berikan suara kita 100.000 dikali 5 tahun 365 hari satu tahun. Berapa lagi? Bukan uang. Kalaupun uang segala-galanya nggak bisa dibeli uang. Ku bilang bapak udaku, ku bilang inang udaku, belum tentu mau. Kalau karena uang, tapi tidak dengan uang, bapak udah, inang udah, aku bilang. Mungkin aku dianggap anak. Begitu juga kita semua kan begitu. Jadi tidak segala-galanya uang. Jadi kita pilihlah yang memang berkompeten seperti yang dibilang bapak itu tadi. Kalaupun ada 2 sinaga, pilih yang terbaik dari yang terbaik. Jangan memilih yang terbaik dari yang buruk. Selama ini kita memilih yang terbaik dari yang buruk. Tidak ada kemampuannya gitu loh. Saya harus suarakan ini sudah. Tadi banyak juga saya suarakan sama bapak udah sinaga. Sampai kapan ini HGU ini? Saya sudah pernah di Tanjung Balai Karimun, saya juga merantau, saya juga sampai di Batam. Maaf sedikit, Singapura kerjanya tenaga bongkar muat 1 minggu bisa enjoy ke Indonesia. Padahal ubi bukan tumbuh di Singapura. Kita apa nggak tumbuh di Indonesia? Bukan tangannya lagi, badannya pun bisa ditaruh kacang hijau, jadi toge, banyak dagingnya. Kita subur kok. Karena kita tidak pernah masuk sosialisasi yang seperti dibilang bapak ini. Tidak memahami kita. Asal dikasih makan, contoh. Kasih duit, ayo dong atau enggak itu. Bukan uang itu, uang segala-galanya. Mau mati pun pakai uang. Tapi enggak begitu. Nah, sosialisasi ini harus dimaknai cerdas. Bapak ini dari Kejati. Masa cuma hanya Kamarudin Simanjuntak yang bisa membela seorang PNS yang tinggal di rumah sangat sederhana, selonjor pun susah. Banyak yang lain, cuman kita rakyat ini sayang suaranya. Tapi mungkin zaman. Nah, zaman ini kita tidak mau begitu. Saya pernah berpikir, saya banyak kawan preman, petani, para pencuri apa segala macam, mau militer, mau polisi. Cuma saya nggak pernah kawan sama hakim. Nggak ada yang kenal sama hakim di sini. Betul nggak bapak? Pernah bapak berkawan duduk di kedai tua sama hakim? Saya pernah berpikir begitu. Saya punya banyak kawan. Tapi saya nggak pernah duduk sama Mamang Pendeta. Saya duduk bagus. Jadi begini, kita carilah mulai dari bapak ini, kebetulan ada di sini bapak ini kan. Kita suaralah. Kalau datang anggota DPR bilang, kuyak balihonya. Apa kompeten dia? Kalau dia dari kelompok tani, dukung dia. Citarame dengan taninya, kelompok tani dibangun. Kuala Tanjung dengan nelayannya, bangun kelompok nelayan. Dudukkan dia, kita antar dia sampai duduk untuk menyelamatkan petani. Kalau dia seorang guru, dudukkan dia, biar bisa dia memperjuangkan nasib guru. Masa honor cuma 400.000 gimana Pak? Anak saya sekolah di SMK 250 dah, nampak saya sesak. SMK 250.000 1 bulan, belum ongkos 20.000, 10 jajan, 10 minyak, 600.000. Udah tamat SMK jadi guru honor 400.000. Apa yang salah? Kita nggak bisa melawan sistem memang, karena sistem itu dari kita. Kalau kita masih goblok, sistem akan berjalan goblok. Jadi maksud saya begitu. Di sini bapak ini kan sudah datang, sudah baik. Perkenalan bapak ini, saya tadi, itu, iya pak. Karena tadi awalnya kami ya betul lah itu leh. Seandainya semut punya agama,
dia pun akan fanatik. Tapi tolong dong jangan sempit. Itu saya diajarkan guru saya. Tolong dong jangan sempit. Dan Bapak udah ini tadi dah bilang, saya di toga kami, saya bangun musola, saya diteror sama margasina-gasina yang tidak muslim. Jadi aku bilang berarti lain dan bilang lah Kristen kafir. Karena zaman sikit-sikit kafir. Saya sendiri di muslim saya bilang masa 1444 Hijriah masalah kafir bid'ah itu saja dibahas. Kapan kita mau maju? Begitu juga dengan Nasrani kan. Masalah perbedaan. Kalau nggak cocok itu bisa, salah nggak ada. Saya nggak cocok pakai batik. Saya walaupun begini, bukan kalau saya pakai di sini jubah saya kan nggak cocok, boleh kan? Gitu. Jadi kalau nggak cocok boleh. Gitu. Jadi di sini kita harus lebih cerdas. Saya harus sampaikan. Untuk pemilihan anggota DPR, hati-hati memberikan suara. Bagus tidak usah berangkat, dikasih duit ambil tidur. Kalau nggak sistem tidak akan berubah. Hanya baru 2 orang yang baik di Indonesia, Jokowi, Kamarudin. Kalau sekarang ada masalah bapak-bapak, masalah tanah, segala macam pembunuhan, Kamarudin. Masalah tanah apa, sertifikat apa, Jokowi. Ini kan sudah muncul, bapak ini ikhlas, benar. Inang muda itu dari dokter, berapa pensiunnya, berapa yang dimakannya. Bapak udah ini dari Kejati, ya bintang 3, golongan E, berapa gajinya, berapa pensiun. Kalau untuk makan, aku bilang tadi sama bapak udah itu, aneh memang manusia ini. Padahal kapasitasnya 1 piring nasi, 1 bangku itunya. Kekuasaan dia di bus, di mobil Alfa, mau apapun Lamborghini, sebangku itunya kekuasaannya. Dibeli tempat tidur harga 100 juta, 200 juta, hanya segitunya yang bisa ditidurinya. Kok sampai kemana-mana? Kenapa nggak dulu orang tua kita dulu asal mampu mangat keuangan? Jadi kita supaya kita juga gini membantu misi dan visi. Bapak manggil Cina kayak saya dan juga kemauan daripada NKRI ini. Kita jangan mau salah. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kami kaum muslim, Bapak Ibu, saudara-saudara saya mengucapkan banyak terima kasih. Ada respon balik. Berarti artinya kalian mencintai atau menghargai saya luar biasa. Ya, saya nyatakan bahwa saya banyak terima kasih atas responsif daripada saudara-saudara saya, kuliah-kuliah saya yang ada di tempat ini. Nah, yang pertama, aparat Amang Pendeta Lasman harus serius. Saya orang yang paling serius. Saya tidak pernah bekerja tidak serius. Karena sudah sejak dari awal, apapun pekerjaan saya harus saya ukur dengan suatu keseriusan, dengan kemampuan saya. Bukan karena hanya kemampuan finansial, ya bukan. Artinya apa yang pada diri saya, dengan tekad saya dan juga selalu kita berdoa kepada Tuhan, saya akan tetap melaksanakan. Maka demikian saya membawa Sinabing suara saya. Kalau dengan saya main-main cuma saya hanya nama ketua, hormat ketua, ya. Akan jalan untuk apa? Saya gerakkan, saya sapa semua kita berkasihan dengan senyum, dengan berbagai interaksi yang begitu menarik. Ternyata mereka respon. Jadi kita ini semua bisa bergandengan tangan sehingga membuat sinar ini. Itu saya selalu mengerjakan suatu yang seru. Yang kedua juga tanda keseriusan saya pun sejak dari Januari kemarin
saya sudah membuat suatu tim survei LSI, lembaga survei DNJA. Ini sekarang mereka lagi jalan ini seluruh kabupaten kota, membagi-bagi kalender, membagi-bagi apa, ya. Jadi apapun yang saya bagi ini karena ketemu ya saya bagi. Tapi sesungguhnya saya sudah gunakan lembaga survei untuk membantu saya sekaligus mengumpulkan polling, ya, sejauh mana, ya, hasilnya nanti. Karena saya pun tidak akan mau sia-sia karena malu saya, ya. Saya juga tidak mau hanya dibanggar-banggar, dipuji-puji, bukan kelas saya itu, ya. Ya, saya tidak mau dipuji saya, ya. Lebih baik saya dicaci maki, saya diam bekerja, itu aja saya. Urusan kau itu dengan omonganmu, dengan yang di atas itu aja selalu. Saya nggak terlalu pusing saya. Maka itulah yang ada pada diri saya. Jadi kalau soal serius itu, makanya saya datang menyapa Bapak Ibu sekalian. Saya perkenalkan, banyak orang bercita-cita mau jadi calon anggota dewan tapi cuma di lapo, ya, mau jadi calon bah, mau calon bawah, iya bah, begini uangku begini. Saya tidak bicara ada uang. Saya mengajak kita hati nurani, dan saya pun datang bukan juga mau jualan, ya, mau mengangkat uang enggak. Walaupun siapa mau tahu, ya, itu yang saya akan tanam. Soal kalau ada besok-besok si pada surat itu lain-lain atau bagaimana. Tapi saya no many kita mau bicara transaksional. Karena pikir saya bukan itu. Saya datang ini mengabdi ya karena cinta saya kepada rakyat. Saya pengen apa yang bisa saya lakukan. Itu saja. Jadi jangan juga ada berbalik, wah datang ini Pak Sinaga ini karena udah pensiun banyak uangnya dan pensiun kan mau bagi-bagi. Ya keliru. Ya, saya paling orang yang sosial, ya. Yang kedua juga berkaitan kepada tadi leku udah mulai, ya, soal narkoba, ya. Dari dulu tugas saya yang paling saya benci narkoba sama korupsi. Saya selalu katakan, ketika saya bertemu dengan warga Sinaga melantik paguyuban Sinaga, saya titipkan kepada pemerintah kabupaten, ya tolong Sinaga ini angkat jadi ya kepala dinas, jadi guru, jadi kepala sekolah. Tapi kalau jadi korupsi saya yang duluan ganya, maka dana pos saya duluan ganya. Kalau juga ganja atau narkoba saya bolak-balik, saya bertahun-tahun saya di Medan bertugas. Urusan warga Sinaga narkoba saya hajar habis. Nggak ada 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun mati polisi. Jangan saya juga ikut menjadi bagian daripada agen narkoba, karena ini yang merusak daripada generasi muda kita, dan sampai sekarang nggak bisa tuntas. Saya terus terang. Nah, kalau ada yang dizolimi, ada yang bagaimana, siapapun dia, ya, saya siap 24 jam. Saya selalu mengatakan, jangankan hanya berdosa, semua orang, ya. Kalau anda dizolimi, ada yang dibuat yang paling luar dalam hukum, saya paling ringan tangan saya, paling kemanapun saya kerja. Dan itu sudah saya biasakan, dan itu sudah saya biasakan, dan itulah sukacita saya, sehingga saya juga bisa sampai pangkat terakhir, ya, nggak pernah saya ini masalah, gembira saya, sukacita, ya, dan itu sudah saya jalani. Kalau soal narkoba itu paling musuh saya, ya, paling anti. Selalu saya katakan itu dengan anak buah saya dulu, jangan main-main, ya, perketuhan dari yang lain ada, ya, itu saya bisa katakan, jangan kamu coba. Jangan ikut jadi agent daripada narkoba. Kita biarkan merajalela, habis kita ini semua. Anak anda habis, keluarga anda habis, itu saya bisa katakan itu. Jadi itu lain, itu ya, itu akan kita suarakan. Tapi ya gimana? Rupanya kita ini ya, sudah di sistem. Banyak hal yang sangat berkaitan untuk itu. Ali mudah-mudahan
Kalau kita tetap suarakan ya, itu ya di sana nanti menjadi juga akan bagian daripada kita untuk meminimalisir pergerakan ya. Dari kecil sampai jenderal sudah terlibat, jadi mau dari mana lagi kita ya. Ini susahnya di sekarang. Inilah menjadi persoalan bangsa dan negara. Tergantung memang ini moralitas kita. Jadi itu amal lain yang bisa berikanlah kepercayaan kepada saya. Saya akan mampukan diri saya untuk membawa misi amanah. Sekali lagi, tanggal 33 orang usul mencari kekuasaan. Saya mau beli supaya anggota DPR tadi tidak. Saya hanya mau nanya, kalau memang Bapak Ibu saudara-saudara saya kalau mau di Sinaga, kalau mau menjadi pesaduran berkat, menjadi bagian daripada berkat, ya silakan saja, ya silakan saja, itu saja, ya. Makin kalian mau kenal saya pribadi, ya silakan saja lihat nanti di dalam. Jadi itu harapan saya datang kemari. Terima kasih, ya. Pak Sitorus tadi sempat kita mulai tahu-tahu 70 ya mereka mundur tuh ayo terus nih lebih 70 molo marga terus sekarang molo ina muda mokan molo bau lagi molo kudo tetapi lain lagi 5 molo lebih 70 lah di atas saya bagian. Jadi terima kasih kepada semua respon daripada Bapak Ibu, ya. Maka nanti saya berharap, mudah-mudahan saya Nabi 70 saya akan minta menjadi bagian daripada tim. Pak Sitorus nanti saya akan jambangi, kita akan duduk bersama untuk mendapatkan barisan tentang rencana kita itu. Demikian juga Sinaga-Sinaga. Demikian juga mungkin handetola saudara saya, masyarakat Batubara yang ikut di sini yang cinta dengan saya. Kita akan sebuat nanti kita buat tim yang solid dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi cita-cita ini. Saya pasti kepada Bapak Ibu sekalian, ya, waktu yang akan datang karena ini adalah perkenalan, ya, saya akan datang lagi supaya kita intensifkan, ya, untuk membuat satu tim kerja yang benar-benar supaya dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Saya atas nama keluarga dan atas nama pribadi banyak mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua, mudah-mudahan dapat dulu para pendeta, para ulama, para ustadz dan semua masyarakat yang Batubara yang hadir pada siang sampai sore hari ini. Saya merasa bangga dan luar biasa dengan penuhnya ruangan ini yang menjadi sukacita bagi kami. Semoga Tuhanlah mengabulkan segala doa dan permintaan kita dan terutama menjadi harapan kami sekeluarga. Demikian juga kepada panitia penyelenggara para nami, ya, yang ada di tempat ini yang telah juga memberikan kontribusi, dan juga Pak Kolonel sebagai koordinator dan Pak Sekjen yang telah juga turun tangan juga mendampingi saya kemarin. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ada yang para seluruhnya, mudah-mudahan Tuhan membalaskan, ya, budi baik, ya, yang akan sampaikan kepada kami. Kita diberkati dan sehat-sehat selalu, dan sama-sama kita mendoakan sukses acara kita ini. Dan mereka ini juga, kolonel ini juga calon anggota DPR juga untuk di Sumatera Utara, tapi dari Sergei lebih tinggi. Kolonel tolong didoakan juga nanti Pak, ya, tolong diberitahu juga saudara kita yang ada di Sergei dengan lebih tinggi, Pak Sitorus. Adinda, ini Pak Sekjen kami ini Edward
Sinageni, ya ini juga calon duduk di DPRD di Kabupaten Deli Serdang. Dia juga ada. Nah jadi saking cintanya mereka ini sama saya, mereka ini pun sebetulnya sosialisasi kan tempatnya di sana, tapi ikut berbeda lah. Kami katanya, ini mah hebat Sinageni, kompak, ya, dan juga harus kompak lah. Nanti dia di Batubara ini. Jangan begitu ada harus kompak lah di Batubara ini, ya. Jangan ada dusta di antara kita. Nama-namaran itu yang paling bertahan. Ada perbedaan, kita selesaikan perbedaan itu dengan baik. Dan setiap 2-3 orang pasti harus ada perbedaan. Sudah hukumnya itu, ya. Tapi bagaimana untuk menyelesaikan? Ya itulah alam demokrasi, harus kita berinteraksi yang baik. Masih bersama-sama, masih berjuang. Namun dua tekan nyawa. Dan ada arti tekan nyawa di era milenium sekarang. Harus bisa saling merendahkan hati, mengalah untuk menang, ya itu yang terus kita harus ya. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan karena kami sore ini juga lanjut ke Siantar, ada lagi pertemuan nanti hari Sabtu di Kisaran lagi ulang tahun Sunak Mandela, udah balik di telepon lain di sana harus hadir, ya. Jadi inilah bagian daripada bermasyarakat harus jalan. Sekali lagi kami mohon izin dan mohon pamit ya atas dukungan dan juga sambutan daripada Bapak Ibu yang sudah bertemu dan bersilaturahmi dengan kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, shalom, shalom. Boras. Modal.